ternyata instrumen kita ini ternyata yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia. Sehingga pengendalian dan penanggulangan COVID dengan PPKM ini adalah model Indonesia. Model bagaimana pemerintah bersama rakyat, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, itu bisa mendarat sampai di keluarga melalui posko desa dan posko keluarga. Ini mungkin yang tidak dilihat di negara lain. Jadi penanggulangan COVID ini akhirnya sama seperti perjuangan rakyat semesta. Jadi perjuangan bukan melawan musuh, tapi melawan virus. Betul. Tetapi virus ini bisa berdampak kepada ekonomi, sosial, budaya. Oleh karena itu, PPKM ini adalah identik dengan perjuangan semesta Indonesia dalam rangka mempertahankan ketahanan nasional. Jadi tentu PPKM ini harus memang menjadi satu instrumen yang kita memang tidak sangka menjadi terbukti memberikan dampak yang baik walaupun secara bertahap. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ya, persoalan kita bukan pada leveling. Persoalan kita bukan pada angka-angka. Leveling, angka menjadi ukuran standar, iya. Ya. Tetapi persoalan kita adalah melindungi seluruh warga Pangandaran. Kan sekarang kami landai sekali nih, Pak. Hariannya mungkin kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Sekarang tinggal 2 orang itu yang dirawat di rumah sakit. Yang isoter isoman sudah sangat nol, ya. Nah, kalau kami melihat itu, maka testing kami cukup mungkin 50. Oke. Ya kan? Kalau melihat angka itu, kalau bor kami sekian, mungkin juga dokter bisa santai. Ya. Kalau kita terjebak pada angka level 170%, ya di kabupaten, kan di kabupaten agak sangat variasi vaksinasi itu. Ada yang 80%, ada yang 50%, yang 60%. Saya katakan betul, 70% menjadi ukuran, tetapi tentu melindungi warga menjadi penting. Nah, sehingga tentu hadirin sekalian, ya, ini yang paling saya takutkan sekarang. Kenapa? Kenapa saya takutkan? Karena kondisi sosiologis masyarakat, secara sosiologis masyarakat sekarang ini mereka takut euforia, Pak. Oleh karena itu, karena kita tujuannya melindungi masyarakat Pangandaran, maka tentu testing kita malah akan kita tingkatkan. Ya, jadi kita sekarang selain 3T itu ada juga instruksi untuk mencari ya variannya. Jadi apabila misalnya kita tahu bahwa ada pasien yang berat sekali atau penularannya cepat, kemudian atau misalnya dia sudah divaksin tapi dia juga ternyata kok masih bisa kena dan gejalanya agak berat, nah ini kita lakukan, kita kirim sampelnya. Jadi beberapa lab, rumah sakit wajib untuk mengirimkan sampel tersebut ke beberapa lab yang telah ditunjuk pemerintah untuk kita lakukan pendeteksian terhadap mutasi varian dari virus ini. Nah mungkin itu kan yang kita takutkan, ya harus kita antisipasi lah, ya harus Betul. kita antisipasi. Itu yang dilakukan, dan walaupun kita rumah sakit sudah mulai agak tenang, tapi kami juga dari Persi menginstruksikan ya kepada semua rumah sakit untuk tetap siaga, untuk tetap menyiapkan porsi tempat tidur untuk COVID, tetap untuk menjaga kewaspadaan standar sehingga infeksi dan non-infeksi itu dipisahkan betul, dan juga selalu mendeteksi apabila kita temukan ada kasus yang mau masuk ke rumah sakit ternyata positif, atau inilah yang akan kita lakukan sehingga pengobatan kita juga sesuai dengan apa yang harus dilakukan.